Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Tidar, yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan staf kampus Universitas Tidar, beserta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa berkumpul pada pagi hari ini. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, Farah Sila, sehingga dapat ikut hadir pada hari ini di sini untuk menyampaikan pidato singkat dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional. Rasanya senang sekali dapat kembali ke lingkungan yang familiar dengan saya, beserta dosen dan staf kampus di tempat saya menuntut ilmu beberapa waktu lalu. Masa-masa ketika menuntut ilmu menjadi masa yang tidak terlupakan bagi saya. Saya jadi menyadari bahwa pendidikan adalah suatu hal yang penting untuk meningkatkan kualitas diri kita masing-masing. Oleh pendidikan, kita akan mempelajari hal baru yang selama ini belum pernah kita pahami. Entah itu dari ilmu pengetahuan, kreativitas, hingga pemikiran-pemikiran yang kritis. Pendidikan adalah salah satu gerbang demi meraih masa depan yang lebih cerah dan terjamin. Pendidikan berguna untuk mematangkan diri kita, untuk bisa menjadi manusia yang berilmu dan bermanfaat. Oleh karena itu, membicarakan mengenai Hari Pendidikan Nasional yang diperingati setiap tahun tentunya tidak akan ada bosannya. Hadirin yang saya hormati, menjalani masa pendidikan dengan mengemban status mahasiswa tentu rasanya jauh berbeda dengan masa-masa sekolah sebelumnya. Sebagai mahasiswa, tanggung jawab kita menjadi lebih besar dalam menghadapi tantangan kehidupan nantinya. Status ini yang menjadi penanda bahwa kita sudah lebih dewasa dan siap untuk menerima ilmu-ilmu yang nantinya bisa kita bagikan kepada lingkungan di sekitar kita. Kita sebagai mahasiswa diharapkan untuk menjadi sosok perubahan. Yang dipungkiri, ketika menempuh masa pendidikan, itu pasti ada beberapa waktu saya merasa lelah dan jenuh. Perasaan ini yang kemudian menimbulkan kelalaian seperti mahasiswa pada umumnya, mulai dari membolos atau terlambat masuk ke dalam kelas, lupa tidak sempurna dalam membuat tugas, mendapatkan nilai yang kurang bagus ketika ujian, dan semacamnya. Sekali dua kali saya rasa kita di sini pernah mengalami kejadian itu ketika menjalani perkuliahan. Belum lagi aktivitas di luar kelas yang sebenarnya sangat mendukung kreativitas kita dalam pendidikan di perkuliahan. Aktif di berbagai kegiatan organisasi kampus, menjadi sukarelawan di acara-acara luar kampus, ikut rapat, diskusi, dan seminar dengan berbagai macam narasumber, mencoba peruntungan di perlombaan nasional hingga internasional, mengikuti pertukaran pelajar dengan mahasiswa lain yang budayanya berbeda dengan diri kita. Mungkin tidak jarang banyak dari kita yang mati-matian berusaha untuk menjaga keseimbangan porsi kesibukan di luar kelas dengan materi-materi perkuliahan di kelas. Menjadi mahasiswa itu memang masa yang menyenangkan, tetapi juga membingungkan dan terkadang menakutkan. Banyak sekali pilihan
yang bisa kita lakukan dan eksplor lebih jauh dan mendalam. Namun di satu sisi juga banyak tuntutan yang dilayangkan kepada kita dengan status yang kita emban ini. Akan tetapi apakah dengan begini kita harus jadi mudah menyerah dan pasrah ketika masa perkuliahan? Tentu tidak. Teman-teman sekalian, setiap pilihan yang kita ambil dan takdir yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa itu pasti mempunyai arah dan maknanya masing-masing pada kehidupan kita. Begitu pula dengan status mahasiswa yang dulu saya sandang dan juga yang saat ini sedang teman-teman jalani. Kita telah dipilih untuk menjadi pejuang moral dan intelektual yang bisa berpengaruh terhadap sekitar, untuk masyarakat dan petinggi negara, antara kelas-kelas sosial yang berbeda, dan sebagainya. Pada masa seperti ini, kita memang harus memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan yang ada untuk bisa berguna nantinya. Menjadi mahasiswa adalah langkah kecil untuk kita siap bermasyarakat. Pilihan yang bijak harus kalian perhitungkan sejak masa perkuliahan ini. Mahasiswa belajar untuk mengejar ketertinggalan, menambah pengalaman, mencari 1000 alasan untuk berpikir lebih ke depan, mencari jawaban dari setiap permasalahan, dan kemudian memberi solusi untuk penyelesaian sebagai pembuka jalan. Namun tidak perlu memikirkan betapa sulitnya itu, karena di mana ada kemauan pasti ada jalan. Setiap perubahan generasi selanjutnya itu ada di tangan kalian semua sebagai mahasiswa. Kehidupan yang dijalani berawal dari keputusan-keputusan yang diambil pada saat ini. Evaluasi terhadap kehidupan yang dijalani pada saat ini supaya matang dalam menghadapi rintangan yang selanjutnya. Mahasiswa sesekali harus menyesuaikan atau menyisakan waktu untuk otak dan hatinya untuk berembuk, meresapi apa yang harus atau apa yang sedang terjadi pada hari ini, esok, atau lusa. Memikirkan hal yang tidak tersentuh oleh masyarakat umumnya. Memikirkan apa yang harus dilakukan sebagai bagian dari benih negeri ini. Hal itu bisa kalian lakukan dimulai dengan diri kalian sendiri, dengan membangkitkan benih-benih empati dan menyuburkan ladang simpatik di hati. Memikirkan apakah keputusan ini sudah benar atau masih menyimpang. Membangun mimpi untuk masa depan sebagai wujud penolakan dari penyimpangan yang terjadi di masa kini. Berbuatlah sekuat kalian mampu berbuat perubahan. Setiap hal sekecil apapun yang kalian lakukan atau kalian ubah setiap harinya pasti akan menjadi perubahan besar pada akhirnya. Fase seperti inilah yang menjadi bentuk usaha kalian untuk menyuburkan rasa kesadaran sebagai seorang pemuda. Akhir kata, sebagai alumni yang dulunya juga berstatus mahasiswa, saya memupuk harapan banyak kepada mahasiswa generasi saat ini. Saya yakin akan banyak perubahan baik yang akan dibawa pada generasi-generasi selanjutnya, pada generasi yang menjadi tempat kalian sekarang ini. Mau dimanapun kalian berada, jangan lupa bahwa tanggung jawab kalian ke kampus, negeri, dan masyarakat di sekitar kita
banyak sekali rupanya. Saya percaya bahwa kepemimpinan dan perubahan itu bisa muncul dari diri kalian masing-masing. Sekiranya demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat dipetik hal bermanfaatnya. Salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.